Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjabarkan hasil diskusi kami mengenai 4 materi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh kelompok 1 dan 2. Di sini kami hanya sebagai pengingat dan semoga menjadi pelengkap. Pertama ada pengertian dan ruang lingkup sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata yaitu sejarah dan dakwah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, syajarah yang artinya pohon. Kini, kata sejarah mengandung arti masa lampau manusia. Teman-teman bisa baca, ini ada beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Sedangkan dakwah secara etimologi berasal dari kata da'a yad'u da'watan. Kata tersebut mempunyai makna menyeru, memanggil, dan mengajak. Sementara dalam bentuk perintah, yaitu ud'u yang berarti ajaklah dan serulah. Adapun beberapa definisi dakwah menurut para ahli. Pertama ada Profesor Ali Hashimi. Dakwah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam. Kedua ada Abdul Munir Mulkan. Dakwah adalah mengubah umat dari suatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik di dalam segala segi kehidupan dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai ruang lingkup sejarah dakwah, ruang lingkup tersebut dibedakan menjadi 5 elemen. Ada subjek dakwah, ruang lingkupnya mengkaji para tokoh sebagai pelaku dakwah. Metode dakwah, ruang lingkupnya mengkaji metode dakwah yang dilakukan. Media dakwah, ruang lingkupnya mengkaji media dakwah yang digunakan. Materi dakwah, ruang lingkupnya mengkaji materi dakwah yang disampaikan dai kepada penerima dakwah. Dan objek dakwah, ruang lingkupnya mengkaji masyarakat sebagai penerima dakwah. Dengan melihat kisah-kisah dakwah pada masa lalu, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi subjek dakwah atau umat Islam secara keseluruhan. Materi kedua, dakwah Islam pada masa Rasulullah. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Namun, semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasul berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan-pesan yang dibawanya. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu, sampai kemudian turun wahyu Allah, surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya, namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengeluarkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Poin ketiga ada dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Gelar Khulafaur Rasyidin adalah merujuk kepada 4 sahabat, yang tentu kontribusi mereka amatlah besar untuk mengembalikan keyakinan umat Islam kepada Islam setelah wafatnya Rasul. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq,
yang dibaiat ketika Rasulullah wafat. Pada saat itu mulai timbul gejolak karena berita wafatnya Rasulullah, muncullah kemudian gerakan pemberontakan dalam bentuk satu gerakan murtad, kemudian disusul oleh gerakan nabi-nabi palsu, kemudian pula ada yang menolak membayar zakat. Maka Abu Bakar berunding untuk kemudian mengatasi berbagai persoalan ini, sehingga Abu Bakar mengirim militer untuk kemudian memerangi nabi-nabi palsu. Kebanyakan ditaklukkan dengan damai, mereka kembali kepada Islam. Tetapi sebagian harus diperangi, yaitu diantaranya perang dengan Musailimah Al-Kadzab, yang sampai membuat banyak qurra, para penghafal Quran, berguguran syahid. Nah, karena gugurnya penghafal Quran ini, Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan wahyu Al-Quranul Karim dalam mushaf yang tertulis lengkap. Karena Umar pada saat itu sangat khawatir gugurnya para qurra akan membuat Al-Quran itu hilang. Lalu dibuatlah satu panitia untuk menulis Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, seorang pemuda yang ketelitian dan disiplin ilmunya luar biasa. Yang anggotanya diantaranya ada Utsman bin Affan, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian menyusun mushaf Al-Quran dengan cara siapapun yang merasa memiliki hafalan Al-Quran yang dia dengar dari Rasulullah SAW wajib maju mengajukan hafalannya dengan menghadirkan 2 orang saksi bahwa dia memang mendengarnya dari Rasulullah. Kemudian seluruh ayat itu ditulis dengan disiplin yang luar biasa, maka tersusunlah mushaf yang disebut Mushaful Imam. Mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar, kemudian nanti disimpan oleh Umar bin Khattab. Baru pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, mushaf ini diperbanyak menjadi 5 eksemplar untuk menjadi Mushaful Imam standar bagi kota-kota besar saat itu. Sayyidina Abu Bakar memerintah selama kira-kira 2,5 tahun, dan beliau disibukkan oleh penyatuan kembali dan penstabilan kembali dunia Islam yang saat itu terkoyak-koyak setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar kemudian sakit. Nah, sakitnya Abu Bakar ini seperti sakitnya Rasulullah. Kemudian beliau dijenguk, dihadapkan oleh sahabat-sahabat utama, dan pada saat itulah Abu Bakar membaiat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nantinya memerintah selama 10 tahun. Pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kaum muslimin berlipat-lipat meluas dan kesejahteraan juga berlipat-lipat meningkat. Kestabilan tercapai di akhir masa pemerintahan beliau yang nanti akan beliau wariskan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Sayyidina Umar ditandai dengan beberapa inovasi karena beliau ini sangat kompeten di dalam memerintah. Umar di masanya memulai beberapa hal baru seperti bahwasanya negara menyusun APBN, disebut sebagai Diwan. APBN pertama dalam Islam itu yang nyusun Umar bin Khattab. Umar kemudian merumuskan sistem jaminan sosial. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, keproduktifan negara dibaju sedemikian rupa. Kemudian Umar bin Khattab merumuskan adanya kota-kota yang menjadi basis militer, dan pada masa beliaulah dimulai tentara itu menjadi tentara reguler. Inilah masa kepemimpinan Umar bin Khattab yang dikenal dengan masa gilang gemilang. Pada masa Sayyidina Utsman ditandai dengan perluasan wilayah sampai terus mendekati Andalusia. Pada pemerintahan Utsman lebih baik lagi dan kota Madinah semakin padat. Berikutnya masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu. Harapannya Muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Materi terakhir yaitu dakwah Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pertama ada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan kekaisaran khalifah muslim yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah meliputi pembinaan dan konsolidasi serta usaha pelebaran wilayah dakwah. Dinasti Umayyah ini berlangsung hampir 1 abad dan telah banyak memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam ke seluruh dunia. Perluasan wilayah dakwah meliputi wilayah Asia Kecil, yaitu mengambil Damaskus sebagai ibu kota guna melindungi dakwah Islamiyah. Kedua ada wilayah Afrika Utara. Perluasan wilayah dakwah di wilayah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin pada wilayah Afrika Utara, khususnya di Andalusia.
Ketiga, melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur. Keempat, memasuki negeri Cina. Jadi, Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ini merupakan khalifah ke-10 dari Bani Umayyah, pernah mengirim sebuah delegasi di bawah pimpinan perwira tinggi kepada Maharaja Cina. Dengan demikian, sejak saat itu terjadilah hubungan bilateral. Penetapan pajak merupakan income bagi pemerintah Umayyah. Hal ini memperlancar terlaksananya sistem penggajian bagi bala tentara, sehingga memberikan banyak waktu bagi orang-orang Arab untuk berdakwah. Kemudian ada pengembangan dan pembinaan ilmu yang juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah dirintis dan diusahakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lempang ke arah pengembangan dan perluasan di bidang-bidang ilmu dengan bahasa Arab. Selain itu, penerjemahan terus dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Bahasa resmi negara pada saat itu ditetapkan bahasa Arab. Upaya ini diawali oleh Khalid bin Yazid. Kemudian Bani Umayyah juga mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan, yaitu Marbat, kota satelit dari Damaskus. Dalam kota Marbat itulah berkumpul para pujangga, filosof, ulama, penyair, dan sebagainya, sehingga ukhuwatnya Islam. Pada zaman Umayyah, para ulama dan guru agama turut bersama-sama dengan tentara Islam. Dengan sistem pendidikan, para guru agama inilah turut menambahkan panah dakwah ke dalam jantung hati umat. Inilah rahasianya mengawal Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dan dianut oleh pemeluk-pemeluknya dengan hati yang lapang dan mesra, bukan dengan paksaan dan kekerasan. Selanjutnya adalah kekuasaan Abbasiyah yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Dari segi durasi, kekuasaan dinasti Bani Abbas ini terbilang lama, yaitu sekitar 5 abad. Pada masa ini, perkembangan Islam sangat meningkat, salah satunya adalah usaha dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama. Setelah Daulah Umayyah berakhir dan digantikan Daulah Abbasiyah, wilayah Andalusia terjadi kekacauan politik. Bahkan di Andalusia tidak mempunyai gubernur selama 4 bulan. Kekacauan ini dimanfaatkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang telah melarikan diri dari Daulah Abbasiyah dan membangun Daulah Umayyah di Andalusia. Setelah Cordoba menjadi ibu kota Andalus, maka menjadikannya saingan Baghdad yang kemudian menjadi pusat dakwah Islamiyah dan kebudayaan Islam. Dengan itu, wujudlah 2 pusat dakwah yang berkembang pesat. Pada zaman Abbasiyah, sayap dakwah Islamiyah telah melebar ke daerah-daerah kerajaan Romawi Timur. Pada zaman Abbasiyah pula mewarisi perkembangan dakwah Islamiyah ke wilayah India yang beragama Hindu. Dakwah itu terus berkembang. Dakwah pada masa ini dapat dibagi dalam 2 level, yaitu level negara dan penguasa, serta level masyarakat. Pertama, level negara dan penguasa. Para khalifah Abbasiyah pada masa keemasan adalah juga seorang ulama yang sangat mencintai ilmu. Mereka memuliakan ulama dan pujangga, serta membuka pintu istana selebar-lebarnya untuk mereka, mendorong dan memfasilitasi upaya penerjemahan berbagai ilmu dari berbagai bahasa ke bahasa Arab, mendorong dan memfasilitasi pembaruan sistem pendidikan dengan munculnya Madrasah Nizamul Muluk dan Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Level kedua, level masyarakat. Pada level masjid-masjid dan sekolah-sekolah penuh dengan kajian ilmiah. Masjid-masjid di Baghdad, Basrah, Kufah, dan lainnya dipenuhi oleh para ulama, penceramah, ahli hadis, dan lainnya. Para ulama pada masa ini memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam pencerahan iman masyarakat. Bahkan kadang-kadang mengalahkan pengaruh para khalifah. Gerakan dakwah berjalan terus dengan baik yang dilakukan oleh pribadi-pribadi maupun dilakukan oleh kelompok. Para da'i berangkat melaksanakan kewajibannya ke berbagai tempat, dan di antara hasilnya adalah masuk Islamnya sepertiga penduduk anak benua India dan masuk Islamnya penduduk negeri Cina dalam jumlah yang cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA Group, dan jika ada kekurangan dan salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.